Halo dunia, di mana kisah berawal dari sebuah perjalanan. Halo dunia, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Rila dan Alkisah, di mana kisah berawal dari sebuah perjalanan. Nah, jadi hari ini kita libur dulu ya, mengenai konten tentang tempat wisata yang ada di Kota Palembang. Jadi seperti yang ada di thumbnail dan di judul video ini, di video kali ini saya akan membahas mengenai bagi teman-teman yang ingin merantau ke Palembang ya, kira-kira apa aja tips-tipsnya atau trik-triknya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang video kali ini, sebelumnya saya ingin klarifikasi mengenai video saya yang mengenai yang saya rasakan selama di Bali kurang lebih selama 2 bulan ya teman-teman ya. Nah, di video yang tersebut ternyata viewersnya itu lumayan banyak, itu kurang lebih sekitar hampir 29.000 views, dan juga gara-gara video itu subscriber saya langsung meledak ya, bertambah banyak. Nah, di video itu banyak sekali pro kontra teman-teman ya, yang masuk ke kolom komentar saya maupun ke DM Instagram Rila dan Alkisah. Pro-nya kenapa? Pro-nya yaitu karena banyak juga teman-teman yang merasakan apa yang seperti saya rasakan selama mereka di Bali ya, terutama di Kota Denpasar ataupun di tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Nah, yang kontranya mungkin sebagian berpendapat bahwa saya di video itu membanding-bandingkan antara kota satu dan kota yang lainnya. Nah, jadi di sini saya ingin klarifikasi bahwa saya itu nggak bermaksud untuk membanding-bandingkan antara kota ini dengan kota Bali misalnya gitu ya teman-teman. Tapi di video tersebut saya ingin semacam membagikan pengalaman saya selama di Bali yang saya rasakan ya teman-teman ya. Jadi saya itu di situ beropini bahwa ya itu yang saya rasakan selama 2 bulan ya seperti yang di video itu. Tapi saya masih agak kurang nyambung juga dengan beberapa komentar yang mengenai yang kayak membanding-bandingkan itu. Padahal tujuan saya membuat video itu yaitu bukan membanding-bandingkan satu kota dengan kota yang lainnya, apalagi terhadap Bali. Nah, jadi sekaligus saya juga ingin minta maaf kepada teman-teman yang mungkin menyinggung ya, atau juga teman-teman yang berada di Pulau Bali yang tinggal di sana. Saya sama sekali nggak bermaksud untuk untuk membanding-bandingkan teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman nonton videonya sampai habis, di situ saya justru saya sangat tertarik sekali ingin tinggal di Bali di masa depan teman-teman ya. Apalagi selama di Bali saya keliling, kira-kira di mana nih yang cocok untuk misalnya berkeluarga gitu ya, suasananya di mana gitu. Nah, jadi sama sekali dari niat saya pribadi itu nggak ada untuk membanding-bandingkan atau menjelek-jelekan kota yang ada di Bali. Jadi sekali lagi, kalau misalnya saya ada salah kata, saya minta maaf teman-teman ya. Oke, Bali itu keren kok teman-teman. Jadi kita langsung aja pembahasan mengenai konten kali ini teman-teman ya. Nah, sebelum saya bahas videonya, saya di sini sambil minum es teh dan juga mau makan pempek dulu ya teman-teman ya. Biasanya kalau bagi para wisatawan pempek ini dijadiin oleh-oleh. Nah, kalau bagi orang Palembang pempek itu dijadiin untuk sarapan teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kalau misalnya kalian ingin merantau ataupun tinggal di Palembang ya. Nah, sebagaimana yang kalian harus ketahui bahwa gaji UMR di Palembang itu per November tadi ya teman-teman, itu kurang lebih sekitar 3.122.000 ya. Nah, upah minimum tersebut itu belum termasuk potongan dari BPJS ataupun potongan asuransi di tempat kalian bekerja nantinya ya teman-teman. Nah, menurut infonya nanti kurang lebih sekitar tahun 2023 mungkin per Januari ya, itu UMR Palembang itu naik lagi mungkin menjadi sekitar 3.200.000-an teman-teman. So, jadi itulah gaji UMR Palembang sebagai informasinya teman-teman ya. Karena biasanya sih tiap tahun dia naik teman-teman. Saya dulu sempat merasakan pertama kali gaji UMR di Palembang itu kurang lebih sekitar 2,1 juta.
dan sekarang udah tembus ke angka 3 dan hampir menyentuh angka 3.200.000. Nah, dengan gaji UMR tersebut kira-kira bisa nggak kalian hidup di kota Palembang ini, teman-teman ya? Nah, bagi teman-teman yang misalnya masih jomblo ataupun masih sendiri, yang ingin merantau ke kota Palembang ini dengan gaji UMR tersebut masih bisa kok teman-teman, masih bisa hidup, kalian masih bisa nabung ataupun masih bisa belanja lah ya, kurang lebih ya. Nah, di sini kurang lebih kos-kosannya itu range harganya itu sekitar ya masih ada yang harganya 700 sampai dengan 1 juta rupiah, kira-kira begitu ya teman-teman. Yang di range harga 700 sampai dengan 800 itu biasanya kos-kosannya itu kosongan teman-teman ya, atau nggak ada sama sekali furniture di dalamnya. Nah, kalau misalnya kalian ingin ada barang-barang ataupun lemari, tempat tidur ya di kos-kosannya, mungkin range harganya itu sekitar 900 sampai dengan 1 jutaan. Nah, itu belum termasuk yang pakai kipas ataupun pakai AC. Kalau pakai kipas dia harganya lebih murah, dan pakai AC itu harganya pasti lebih mahal sewanya per bulan. Anggaplah dengan gaji kalian UMR itu kurang lebih sekitar 3 jutaan ya bersihnya. Kalau kalian potong misalnya untuk biaya kos, mungkin ya katakanlah kos kalian 1 juta, kalian masih punya saving 2 juta untuk menabung ataupun untuk membeli keperluan kalian lainnya selama kalian di Palembang. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, kira-kira bisa nggak ya gaji UMR Palembang itu untuk yang sudah berkeluarga ataupun yang sudah punya anak satu seperti saya ini, teman-teman? So, kalau menurut saya pribadi, teman-teman ya, dengan gaji UMR kurang lebih sekitar 3 juta bersihnya, dengan kondisi kita sudah berkeluarga, punya anak satu dan merantau ke sini, teman-teman ya, menurut saya sih bisa, tapi berat, teman-teman, dan mungkin itu nggak cukup ya untuk yang sudah berkeluarga, apalagi punya anak satu. Katakanlah jika kalian gaji 3 juta dengan kalian menyewa tempat tinggal kurang lebih sekitar ya 900 sampai dengan 1 juta, dengan sisa gaji 2 juta untuk bertahan hidup ya beserta anak dan istri, ya mungkin bisa, tapi ya seperti yang saya katakan tadi berat, teman-teman ya. Otomatis kalian harus mencari sampingan untuk menunjang gaji bulanan kalian, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa sampingan ya sebagai ojek online ataupun driver online. Tapi setahu saya sih per November atau per Desember ini, ketika saya cek untuk mendaftar sebagai driver online itu sudah penuh semua ya teman-teman ya, baik itu dari Maxim, Grab ataupun Gojek di sini. Tapi kalau misalnya kalian punya bakat dagang, kalian bisa kok di sini buka untuk jualan online gitu, untuk menunjang biaya budget kehidupan kalian sehari-harinya. Karena jujur aja dengan gaji 3 juta, kalau misalnya kalian udah punya anak dan istri, itu rasanya berat banget rasanya. Mungkin nggak cukup ya teman-teman ya untuk sebulannya. Tapi kalau misalnya kalian ya bisa lah mungkin di pepet-pepetin biayanya gitu teman-teman ya. Tapi mungkin ya kalian nggak bisa nabung, karena menurut pengalaman saya itu gaji 3 juta itu kurang, teman-teman, kalau misalnya kalian merantau ke Palembang dengan kondisi sudah punya anak dan istri ya. Jadi saya sarankan teman-teman, kalau misalnya kalian sini merantau sambil membawa anak istri, kalian cari sampingan aja deh untuk menunjang gaji bulanan kalian. Oke, jadi kurang lebih sekitar itu teman-teman ya untuk pembahasan mengenai masalah gaji, karena menurut saya masalah gaji ini adalah masalah yang paling kalian harus ketahui sebelum kalian memutuskan untuk tinggal di kota Palembang. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai watak dan sifat dari orang Palembang asli, teman-teman ya. Ini nih yang saya suka sih sebenarnya. Nah, untuk teman-teman yang ketahui bahwa watak dan sifat dari orang-orang Palembang itu biasanya sih suka ceplos-ceplos gitu kalau ngomong ya. Karena ya sebagaimana wataknya orang Sumatera gitu, terkenal dengan yang namanya keras ya. Mungkin di sini maksud saya bukan keras ya mungkin dari nada bicaranya keras, ataupun dari cara ngomongnya juga ceplos-ceplos gitu, teman-teman. Jadi agak berbeda antara orang Jawa dan orang Sumatera, teman-teman. Nah, biasanya sih teman-teman saya yang biasanya berasal dari Jawa itu pertama kali datang ke Palembang itu biasanya kaget gitu ya. Mungkin di mata orang Palembang itu udah sopan cara bicaranya, tapi bagi orang Jawa itu belum tentu, teman-teman. Nah, jadi yang kalian harus ketahui bila kalian ingin merantau ke Palembang, sopannya orang Palembang itu belum tentu sopan di mata orang-orang luar gitu ya.
Dan juga orang-orang Palembang itu biasanya sih suka ceplos-ceplos gitu biasanya ngomongnya teman-teman, masuk to the point. Orang Palembang itu biasanya nggak suka basa-basi, biasanya langsung masuk ke pokok permasalahannya kalau ngomong teman-teman ya. Tapi itu sih biasanya yang berada di circle saya teman-teman ya. Nggak kebanyakan apa ya, nggak semua kok orang Palembang itu cara bicaranya keras ataupun ya ceplos-ceplos. Masih ada juga kok orang Palembang yang gaya bicaranya halus biasanya gitu ya. Ya jadi tuh, jadi misalnya kalau kalian kesini ngobrol sama orang Palembang langsung, ya jangan langsung kaget ya, atau jangan langsung cepat tersinggung, karena memang rata-rata kebanyakan orang Palembang suka gitu ngomongnya, rada cepat-ceplos dan agak keras teman-teman ya. So, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tempat wisata yang ada di Kota Palembang teman-teman ya. Nah, seperti halnya tempat wisata yang berada di Kota Palembang ini, ya mungkin teman-teman pernah mengenal yang namanya Jembatan Ampera ataupun apa ya, Benteng Kota Besar, Masjid Agung dan lain-lain teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kalian ingin wisata pantai ataupun wisata pegunungan, ini sama sekali tidak ada di Kota Palembang teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin ke pantai, itu yang paling terdekat dari Kota Palembang ini adalah kalian harus menuju ke Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, ataupun juga Provinsi Lampung teman-teman ya. Nah, jadi di provinsi tersebut baru terdapat yang namanya pantai. Sedangkan di Sumatera Selatan sendiri itu tidak ada, apalagi di Kota Palembang. Kota Palembang itu ya paling ada Sungai Musi teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman ingin wisata di gunung ya, di Sumatera Selatan ini juga ada yang namanya wisata gunung, yaitu di Kota Pagaralam dan juga di Kabupaten Oku Selatan, lebih tepatnya di Kecamatan Manding Agung ya. Itu ya ada namanya Gunung Seminung teman-teman ya, atau biasa dikenal dengan namanya Danau Ranau. Nah, untuk jarak tempuhnya dari Kota Palembang ini kurang lebih sekitar 8 sampai dengan 9 jam ya lewat perjalanan darat teman-teman. Nah, jadi itulah kenapa di Kota Palembang ini nggak ada pantai sama nggak ada gunung teman-teman, karena jaraknya itu jauh banget. Kalian harus menempuh perjalanan kurang lebih ya sekitar 8 sampai dengan 9 jam lewat darat. Kalau misalnya kalian ingin wisata di kota-kota atau mengunjungi tempat-tempat terkenal di Kota Palembang, ya seperti yang saya bilang tadi, di Palembang ini ada Jembatan Ampera, Masjid Agung, Benteng Kota Besar, atau kalian mau lihat Al-Quran raksasa ya teman-teman. Kalau misalnya mau wisata religi juga bisa teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian ingin main ke mall di Palembang ini, kalau nggak salah mall ini cuma ada 5 ya teman-teman ya. Itu yang pertama ada Palembang Trade Center atau biasa dikenal dengan PTC, juga ada Palembang Square atau PS, Palembang Icon atau Pikon, Palembang Indah Mall atau PIM, dan juga terakhir yaitu International Plaza atau biasa dikenal dengan IP. Ya, jadi itulah tempat wisata di Kota Palembang atau di Sumatera Selatan yang harus kalian ketahui sebelum kalian berkunjung atau ingin menetap di Kota Palembang ya teman-teman. So, sekarang udah pindah background lagi. Kali ini saya berada di rumah. Jadi kita mau bahas apa lagi nih? Tadi masalah gaji udah, watak dan sifat orang Palembang udah, terus apa lagi nih? Tempat wisata juga sudah. Nah, sekarang ini adalah hal yang paling penting ya teman-teman. Kalau kalian mau tinggal di sini, ataupun tinggal di Kota Palembang. Oke, sebentar. Ini sekarang lagi merekam sambil ngendong si bocil, anak perempuan satu-satunya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai tingkat kriminalitas yang ada di Kota Palembang ya. So, jadi bagi teman-teman yang ingin tinggal di Kota Palembang atau merantau ke sini yang bawa kendaraan pribadi, jadi kalian harus ekstra hati-hati ya. Pastikan kendaraan kalian itu terkunci dengan aman dan ganda. Oke. Nah, kalau misalnya kalian di Bali, terutama di Kota Denpasar ataupun di tempat-tempat wisatanya, coba deh kalian pergi ke minimarket. Benar? Kita ke Bali. Nah, di minimarketnya tersebut ya di Bali, itu kalian masih bisa menemukan motor tanpa terkunci setang. Nah, kalau di Palembang ini itu udah nggak bisa lagi teman-teman. Motor kalian dikunci gembok pun masih bisa hilang di sini, ataupun motor ditaruh di dalam rumah seperti itu juga bisa hilang.
Jadi hati-hati banget kalau misalnya teman-teman mau bawa kendaraan pribadi ke kota Palembang, benar ya? Bukan hanya untuk motor, tapi juga untuk mobil juga. Di sini mobil juga bisa hilang, apalagi motor. Benar nggak? Pernah nggak dengar mobil hilang di sini? Ada ya? Pernah pasti? Mobil hilang? Nggak tahu? Oh, mobil juga bisa hilang lah. Ke motor aja. Nah, jadi pastikan bahwa kendaraan kalian itu terkunci dengan aman dan jangan lupa dikunci ganda teman-teman. Kalaupun motor kalian hilang, berarti sudah takdirnya. Aduh, berat banget. Nah, jadi itulah kalau misalnya kalian ingin tinggal di kota Palembang ini teman-teman ya. Saya di sini nggak hanya asal bicara, karena saya di Palembang ini sudah hampir 20 tahun atau kurang lebih. Dari tahun 2002 ya. Waktu ayah masih SMP, ayah udah tinggal di Palembang. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Ya, kurang lebih 20 tahun tinggal di Palembang. Kalau Om Huluk berapa lama Om tinggal di Palembang? Om? Berapa lama Om tinggal sini? Oh, ya. 37 tahun. Wow. 37 tahun. Lebih senior dari saya teman-teman ya. Oke, bentar. Jangan sambat, Mak. Iya, bentar. Nih, saya lagi mau closing dulu bentar. So teman-teman, mungkin itu aja sih video tentang pengalaman saya selama 20 tahun tinggal di Palembang ya. Jadi mudah-mudahan videonya bisa membantu bagi teman-teman yang ingin tinggal di kota Palembang ini. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa gaji, sifat orang Palembang, tempat wisata, dan ya lebih tepatnya kriminalitas yang ada di kota Palembang ini sudah saya jelaskan full berdasarkan pengalaman saya selama tinggal di Palembang. So, jika kalian suka videonya, silahkan tekan tombol like dan subscribe channel YouTube Rila dan Alkisah. Dan jika kalian tidak keberatan, silahkan aja share videonya, siapa tahu teman-teman ada yang ingin mencoba untuk merantau di kota Palembang ini ya. So, semoga videonya membantu. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Mungkin nanti kita akan bahas apa ya? Kira-kira teman-teman tertarik nggak untuk belajar bahasa Palembang? Silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Oke? So, akhirnya perjalanan hari ini, akhirnya kisahnya harus saya akhiri sampai di sini teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video selanjutnya. Salam dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Jangan lupa renovasi rumah.